Barbara dan keluarga Kendra telah berkumpul penuh sukacita di acara pesta pernikahan mewah ini. Pesta meriah tanpa pengantin, sebab sampai detik ini Zena dan Kendra tidak mengangkat panggilan video dari Barbara. Agaknya mereka bergadang saling bantai sampai pagi. Keluh Barbara yang hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia sudah siap menerima kedatangan tamu undangan, dengan penampilan khasnya berkebaya merah, dan juga tas sandang yang kini dijaga oleh Randy dan Rio. "Senpai," panggil Luciana yang datang dengan balutan perempuan khas Jawa. Seperti wanita sejati kamu Luciana. Tampak berbeda setelah kamu pakai makeup dan kebaya." Jelas Barbara memuji murid sekaligus besannya ini. "Senpai mah gitu. Lagian masa iya, di hari pesta pernikahan ini, aku pakai daster senpai?" Ucap Luciana mengundang tawa. Lalu terlihat Adinata tampak berjalan bagaikan pinguin, dengan perut buncit dan kepala botak mengkilap. "Astaga Adinata," ucap Barbara nyaris tertawa. Luciana dan Adinata memanglah pasangan kocak. Luciana memakai setelan kebaya dengan sentuhan adat Jawa yang khas, sedangkan Adinata bergaya modern dengan menggunakan tuxedo dan dasi kupu-kupu. Tidak ada yang salah dengan penampilan keduanya, hanya saja kesan keluarga somplak memang melekat pada keduanya. "Besan, apakah saya sudah cukup keren?" tanya Adinata dengan kumis tebal yang nangkring di wajahnya yang kekecilan. "Itu kenapa kumis masih melenggang aja di wajah? Gak dicukur dulu?" tanya Barbara. Luciana hanya menghela nafas. Katanya kalau kumisnya dicukur, langit Jakarta mendung katanya. Jawab Luciana yang ditanggapi senyuman ala Pak Raden oleh Adinata. Barbara hanya terkekeh mendengar jawaban Luciana. Tentu saja Kendra bahagia selama hidupnya, dia terlahir dari keluarga yang menurutnya sangat hangat dan kocak. Elga tampak datang bersama Sumi dan Tini, ketiganya tampak berbagi tugas untuk memeriahkan acara ini. "Nyonya, poster besar foto Nina Zena dan Mas Kendra, sudah terpasang rapi di sana," tunjuk Tini pada poster ukuran besar di tengah-tengah pesta mewah ini. "Kuenya juga besar Nyonya," tunjuk Elga yang diangguki Barbara. "Lalu, tas amplopnya juga besar ya Nyonya," tunjuk Sumi menahan tawa. Barbara sontak tertawa lebar. "Set, jangan mau rugi dong, kan aku sudah sering ngamplopin orang-orang." Jelas Barbara yang ditanggapi kekahan oleh para gadis-gadis itu. Sementara dari kumpulan tetamu terhormat yang baru datang, terlihat Dandi yang datang dengan wajah sedih, sebab sang pujaan hatinya telah menikah. "Astaga posternya mesra sekali, membuat aku iri," ucap Dandi yang kian patah hati, lalu dia ingin berbalik. Namun, brukk. Tubuhnya tidak sengaja menabrak wanita berambut warna-warni namun memakai topeng di wajahnya. "Pak Camat," tegurnya yang membuat Dandi menatap wajah itu cukup lama. Siapa pula ini wanita berpenampilan nyentrik? Tapi kok kayak kenal. Bibirnya menor, pipinya merah disapu makeup tebal, kayak abis ditonjok. Dandi menerka-nerka. "Ini Leni Pak Dandi ih." Kesal Leni lalu menarik lelaki yang tampak linglung itu, sehabis melihat foto mesra Zena dan Kendra. "Kita duduk di sana aja Pak Dandi, jauh dari keramaian, lihat tetamunya serem semua," tunjuk Leni trauma. Dia diundang oleh Barbara, Leni tidak ingin datang tapi sungkan untuk menolak. Alhasil dia berpenampilan seperti ini, mirip maling ayam dengan wajah yang ditutupi masker. Beruntung sekali tetamu yang datang juga dari berbagai kalangan, ada mafia, penjudi, pengusaha, model majalah dewasa, beberapa bintang iklan, membuat penampilan Leni tidak dipermasalahkan. "Kamu ini Leni?" tanya Dandi. Leni mengangguk, lalu terkekeh melihat penampilan wanita itu. "Saya kira Wonder Woman dari mana? Rambut warna-warni makeup tebal, oalah jeng Leni," ucap Dandi terbahak-bahak. Maka pesta meriah pun terlaksana hari ini, semua orang menikmati acara pernikahan tanpa pengantin ini.
Semua tertawa bersama-sama termasuk Barbara yang tawanya sangat lebar, sebab tas ukuran besarnya benar-benar penuh terisi. "Nyi sudah makan?" Randi menoleh memperhatikan wanita nyentrik itu tengah mengintip isi dalam tasnya, khas emak-emak kalau lagi ada hajatan. "Tadi siang udah, ini mau makan tapi lebih baik pulang dulu," jawab Barbara tatkala abis memindai isi di dalam tas besarnya. "Sudah kenyang tiba-tiba ya?" Karena melihat isi dalam tas besar itu. TCK. Randi menyindir, namun Barbara menoleh. "Kamu bocah, kenapa tidak pulang?" tanya Barbara menunjuk waktu di ponselnya. "Sudah pukul 8 malam, pesta juga sudah usai tepat pukul 6 sore tadi." "Randi bakalan pulang, kalau Nyai sudah Randi pastikan pulang ke rumah dan makan. Bukan nangkring di sini, nungguin mereka." Tunjuk Randi pada para staf yang tengah bersiap untuk pulang. Barbara menatap wajah Randi serius, memperhatikan wajah itu detail. "Bocah, kamu ini sedang mencoba mencari perhatian dariku atau bagaimana?" tanya Barbara berdiri, lalu menyerahkan 2 tas besar miliknya untuk dibawa Randi, lalu melenggang menuju mobil mewahnya yang telah diparkir tepat di depan pintu keluar gedung mewah ini. Randi menoleh. "Karena aku gak punya ibu, jadi ngelihat Nyai kayak gini, aku kayak nemuin sosok lain yang selama ini aku cari," jawab Randi. Barbara sontak berhenti melangkah. "Kamu tidak punya ibu?" tanya Barbara sambil menoleh pada Randi. Randi tersenyum singkat. "Ayah juga gak ada," jawabnya. "Lah," ucap Barbara tiba-tiba berwajah sendu. "Jadinya, kamu ini tinggal sama siapa?" tanya Barbara. "Kemarin sama tante, tapi pas kelas 11 tahun lalu, tante sudah menikah lagi dengan suami barunya. Aku tak enak hati tinggal bagai orang ketiga dalam rumah tangga bahagia tante dan anak-anaknya." Jelas Randi meletakkan tas besar, dan membuka pintu untuk sang primadona barbar itu. Barbara masih bingung dan terkejut. "Jadi sekolahmu, siapa yang biayain?" tanya Barbara terkejut. "Dulu tante, tapi setelah tante menikah, aku baru tahu kalau mama dan papa meninggalkan beberapa aset dalam bentuk uang di bank. Aku mulai menggunakannya dengan bijak, meski kadangkala ya gitu." "Hahaha." Randi tertawa terbahak, lalu menggaruk kepalanya. 1 tahun mengolah uang sendiri, dan tinggal sendiri di rumah peninggalan papa dan mama yang dahulu disewakan. Rasanya aneh. Jelas Randi sambil menjalankan mobil menuju kediaman Maheswari. "Anehnya?" tanya Barbara kembali, dia mulai tertarik dengan cerita bocah gendeng ini. "Anehnya tarik uang sendiri, lalu belanja dan makan sendiri, beruntung kemarin Kendra membuka kafe. Aku antusias, karena tidak perlu makan sendirian di rumah lagi, ada Rio, Mbak Nola dan Kendra, kadang juga ada Mbak Zena yang bawa makanan untuk kami semua," jelasnya kembali sambil tersenyum. Barbara diam, dia tak menyangka akan ada cerita mengenaskan dari seorang Randi. "Namun, itu yang kamu ceritakan nyata bukan?" tanya Barbara. Randi terkekeh. "Aku tidak pintar mengarang Nyai. Semuanya based of true," jelasnya lalu memasuki pelataran halaman rumah Maheswari. Kemudian memberhentikan mobilnya, dan membuka pintu untuk sang nyonya besar. Barbara masuk ditemani Randi, terlihat Tini dan Sumi yang membuka pintu, keduanya izin pulang dari pesta pukul 5 sore tadi. Mas Randi, nganter Kanjeng Mami, sambil mau ketemu Tini ya?" ucap Tini pede. "Tak, aduh Nyai," teriak Tini tatkala dahinya disentil oleh Barbara. "Jangan ganjen, godain noh si Sapri," ucap Barbara sambil menitahkan untuk Randi masuk ke ruang depan rumah ini. "Tin, iya Nyai. Buatkan aku seblak," ucap Barbara, namun Randi menoleh. "Kok seblak sih?" protesnya. "Jangan Mbak Tini, nasi putih saja sama lauk." Jelas Randi melarang Barbara yang ingin makan seblak. Wajah Barbara tampak keheranan melihat Randi. "Hei, kok kamu larang aku makan seblak?" tanya Barbara kesal.
Randi menoleh kembali. Makan nasi, itu Mak difikirkan, ingat kemarin wajah siapa yang sepucat kertas. Wonder Woman kok sakit Mak? Sindir Randi yang membuat Tini tampak kebingungan, ada apa dengan Kanjeng Nyai yang terkenal tidak bisa dilawan ini? Cepetan Mbak Tin. Sebelum wanita ini ngamuk, bawakan nasi dan lauknya. Sisanya biar aku saja yang pantau ini singa galak ini makan. Jelasnya kembali. Tini yang keheranan kini melesat ke dapur, Randi pun kini menuju ruang tengah yang ditunjuk tadi oleh Barbara. Sementara Barbara sendiri, dia masih bertanya-tanya, sebab masih bingung dengan apa yang dia lihat saat ini. Loh, kok malah aku yang dimarahin? Ucapnya masih kebingungan. Sementara itu, di Zurich Swiss, Kendra dan Zena yang bangun pukul 4 sore, mereka memilih makan di dalam kamar mereka. Zayan tampak datang bersama Ratna, bocah itu merengek sejak pagi, karena berulang kali mengetuk kamar sang Momi dan Dedi, namun tak kunjung dibuka. Mom sama Dedi kenapa? Tadi Za ketukin pintu kamar, tapi gak dibuka-buka. Sudah begitu, tadi malam Za lewat sini, kebangun gak bisa bobo kembali. Za dengar suara aneh. Suara Momi yang teriak karena Dedi. Ucap bocah itu polos. Kendra dan Zena saling pandang. Ah, itu ya Nak. Momi sama Dedi lagi anu. Jawab Zena ambigu. Kami lagi buat adik lo Nak. Jawab Kendra apa adanya, lalu menggendong bocah itu untuk duduk di balkon kamar, mereka akan makan bersama sekarang. Buat adik bayi? Tanya Zayan polos, sementara Zena yang masih berada di atas ranjang, tampak melotot. Kendra mengangguk, lalu menghampiri sang istri. Sini aku gendong, Mbak Ga akan bisa jalan gara-gara tadi malam. Ucap Kendra perlahan menggendong istrinya itu. Zena ingin menolak, tapi pukul 2 siang tadi, tatkala Zena mau ke toilet, dia terlihat kesulitan, beruntung Kendra terbangun dan membantunya. Kok kamu bilang kita buat bayi? Bisik Zena sambil melotot tajam. Kendra terkekeh. Kalau gak bilang begitu, nanti dia tanya terus loh. Jawab Kendra pelan-pelan mendudukkan Zena di atas kursi yang sudah dia lapisi selimut lembut. Tujuannya hanya satu, dia yakin paha dan selangkangan Zena kram, dia membukanya sangat lebar, lalu menekannya kuat semalaman. Jadi Za bakalan punya adik? Tanya Zayan antusias. Kendra mengangguk mengiyakan. Tentu saja Nak. Nanti rumah kita bakalan rame loh, ada Za, Dedi, Momi, Oma dan adik bayi. Jawab Kendra lalu menyiramkan madu di atas pai susu untuk sang istri. Dimakan ini sayang ya, biar ada tenaga. Pinta Kendra yang mendapat lirikan maut dari Zena. Dia kalah telak lantaran Kendra meminum pasak bumi Amazon, Zena sedang memikirkan untuk balas dendam kini. Sementara Zayan tampak mengangguk mengerti, lalu duduk di pangkuan sang Dedi. Dedi, peluknya. Iya Nak. Jawab Kendra pada putranya itu. Dedi harus sayangi Momi dan Zayan ya. Pinta bocah itu seperti takut kehilangan kasih sayang Kendra. Kendra meraba rambut buah hatinya itu, lalu mengacaknya gemas. Dedi gak akan kemana-mana lo Nak. Dedi akan selalu berada di sisi Zayan dan Momi. Jelas lelaki yang kini menjadi suami dan seorang ayah itu. Zayan mengecup lembut pipi Kendra, Zena memperhatikan itu dengan seksama. Kamu memang tipe suami ideal Ken. Usia kamu memang masih remaja, tapi kamu tumbuh lebih dewasa daripada usiamu itu sendiri. Zena menatap kedua ayah dan anak itu, keduanya menikmati makanan saling bersuap-suapan. Belum pernah Zena melihat putranya sebahagia ini. Pernah Zena berpikir buruk tentang Kendra, yakni dia sempat berpikir jika Kendra menyayangi Zayan hanya demi menarik perhatian darinya. Namun sampai saat ini, Zena belum pernah melihat senyuman tulus, setulus milik Kendra. Lelaki itu tidak memiliki tatapan pemanfaatan dan kepalsuan dari sorot matanya, meskipun Zena tahu ke depannya pasti rumah tangga mereka akan memiliki ujian masing-masing. Namun asalkan itu ada Kendra,
Zena pasti bisa menghadapi itu semuanya, dia kan Ranger Pink. Kendra menutup pintu kamar mereka, dia membawakan Zena sup hangat buatan tangannya. Hari sudah pukul 8:15, Zayan tentu sudah tertidur sejak pukul 7 tadi. Tugas Kendra saat ini adalah menidurkan Zayan, lalu meniduri sang istri. Kendra duduk tepat di sisi wanitanya yang tengah menikmati hembusan angin malam. "Aku tadi menelpon Mama Luciana," ucap Kendra menyelimuti tubuh seksi sambil memeluknya hangat. Zena menoleh, mendapati satu mangkuk sup hangat, dan beberapa potong roti panggang. "Aku juga menelepon Mama Barbara, pesta pernikahan kita sangat meriah Ken. Mama dapat 2 karung amplop," katanya. Jelas Zena menerima suapan sup hangat itu dari Kendra. Kendra tampak tersenyum. Pernikahan tanpa pengantin, berita itu viral loh di media sosial, lengkap dengan foto kita yang bersanding rapi hasil editan di mana-mana. Tunjuk Kendra sambil memperlihatkan berita itu. Zena tampak bahagia, lalu kembali menerima suapan sup hangat itu. "Ken." "Iya sayang. Mulai hari ini, kamu itu sudah sah menjadi pasangan Zenaya Osi Maheswari. Namaku sangat terkenal sampai ke seluruh Asia Tenggara, dan tentu saja banyak gosip gila yang kini sedang mencari-cari kita. Apapun beritanya Ken, tidak ada yang benar selain jawaban dariku." Jelas Zena mewanti-anti. Kendra meletakkan sup hangat itu, lalu menyentuh bibir Zena yang berwarna peach itu. "Aku tidak akan mempercayai ucapan orang-orang, selain ucapan kamu sayang," jawab Kendra lalu mendekati bibir candunya itu. Pelan namun pasti, Kendra mengulum lembut bibir bawah Zena itu, kemudian melepas kembali kecupan manis itu. "Mbak, yang semalam masih sakit?" tanya Kendra sambil meraba bagian yang menjadi favoritnya sejak malam pertama mereka semalam. Zena menyentuh jemari Kendra. "Sangat perih. Kamu balas dendam ya?" Mengigiti asteris. Tuduh Zena pada Kendra yang tampak tersenyum sesat saat ini. Lalu menarik Zena, dan mendudukkannya di atas pahanya yang kekar ini. "Kamu mau apa Ken?" tanya Zena tatkala melihat wajah tampan itu berubah tatapannya menjadi tatapan sayu. "Gak mau apa-apa, cuma mau menyusu saja, aku suka sekali dengan rasanya." Bisik Kendra mulai melepas kancing baju Zena perlahan-lahan. Tini, Sumi, Randi dan Barbara tampak menghitung uang hasil memalak tamu undangan. Sungguh amplop-amplop itu bertumpuk sangat banyak di belakang mereka, tumpukan rupiah yang berwarna-warni, bahkan ada juga tumpukan sederet uang asing yang tatkala dikurskan ke mata uang Indonesia, maka jumlahnya akan menjadi sangat fantastis. Barbara tampak tersenyum sangat lebar, dia tidak menyangka jika hasil berkeliling dunia, dari satu meja judi ke meja judi lainnya, bisa menjalin silaturahmi sampai ke beragam penjuru dunia. Tidak sedikit uang yang dihabiskan Barbara, namun berkat kemahiran judinya itu, Barbara mampu mengarungi setengah dari dunia ini. "Kanjeng Mami, ini sangat banyak." Jelas Tini menunjukkan tumpukan rupiah itu. "Juga yang ini Mami, banyak sekali tumpukan cek." Tunjuk Sumi menyerahkan semuanya pada Barbara. Randi menarik kaki Barbara. "Apa sih?" omel wanita itu, namun Randi menunjuk pada tumpukan uang asing. "Itu juga banyak, mau kita apakan?" tanya Randi kembali. Barbara tersenyum dengan manisnya. "Anak baik," ucapnya pada ketiganya. "Sekarang kita simpan dulu uangnya, lalu kita jalan-jalan," ajak Barbara. Ketiganya tampak menoleh. "Jalan-jalan kemana Mami?" tanya Sumi bingung. "Iya jalan kemana lo Kanjeng? Hari sudah malam, Tini juga sudah mengantuk sekali." Jujurnya, Randi pun tampak bingung, dia juga sudah lelah, namun enggan meninggalkan Barbara seorang. "Ke Pulau Kapuk lah." "Mau kemana lagi?" tanyanya lantas berdiri dari dudukannya di atas lantai. "Eyalah, kirain kemana? Taunya tidur," gerutu Tini yang tadi sempat senang, mendengar ajakan Kanjeng Mami. "Iya, Sumi pikir juga mau kemana?"
Ucapnya sambil memindahkan uang yang sudah selesai mereka hitung itu. Randi tampak berdiri, ponselnya berbunyi seketika. Notifikasi pesan transfer uang masuk ke rekening miliknya. 50 juta rupiah. Randi sontak menatap wajah Barbara, wanita itu tampak berjalan menuju kamarnya, Randi segera menyusul. "Nyai, kenapa mengirim uang sebanyak ini?" tanya Randi kebingungan. Barbara yang sudah menyentuh kenop pintunya menghentikan langkahnya, wajah Randi terlihat penuh tanda tanya. "Hemat uang peninggalan orang tuamu, aku pernah tidak seberuntung dirimu dahulu, sampai ada orang yang berbaik hati dan mengajarkan aku bermain judi. Tapi aku tidak akan melakukan hal gila itu padamu, kamu bocah ingusan yang baik hati. Pergunakan uang itu untuk membuka usaha, dan jangan lagi mengekoriku," ucap Barbara. Namun Randi tampak menekan kembali reply transferan uang itu. Ponsel Barbara kembali berbunyi. "Gaji aku dengan sewajarnya saja, tidak perlu memberiku yang sebanyak itu, aku bukan pengemis. Aku hanya sedang mencari pengalaman hidup lantaran semua yang aku rasakan kini abu-abu. Sampai Nyai hadir, dan memberiku tantangan baru untuk menjalani hidup, aku yakin akan memiliki banyak pengalaman baru dengan menjadi ajudan pribadi Nyai, jadi jangan tolak aku. Sangat sulit mencari pekerjaan di saat sudah hampir lulus sekolah seperti saat ini." Randi mengatakan hal itu dengan tegas, lalu membungkuk memberi hormat, dan menyerahkan kunci mobil Barbara. "Besok sepulang sekolah, aku akan ke sini sambil membawa salinan tugas untuk Kendra. Besok kita ke rumah orang tua Mbak Tika kan Nyai. Jadi jangan pergi dengan Pak Joni, ataupun Sapri, dengan aku saja." Ucapnya lalu pamit pulang, membuat Barbara diam tidak bisa mengatakan apapun. Tatapannya hanya fokus melihat bocah ingusan belasan tahun itu, yang kemudian menyalakan motornya dan meninggalkan halaman rumah mewah milik Maheswari ini. Astaga! Apa itu tadi? Didiakan bocah tengil itu. Barbara tidak bisa mengatakan apapun, dia masih tidak percaya telah melihat bocah seusia menantunya itu, berani menutup bungkam argumennya sampai seperti ini. Tini dan Sumi tampak menatap hal itu dan sontak bergosip di balik pintu dapur. "Kayaknya ada kapal baru. Ini kapal bakalan berlayar atau cuma terkembang begitu aja ya?" bisik Tini si biang gosip. Sumi menoleh pada Tini. "Mau taruhan tidak?" tawarnya. "Taruhan apa?" tanya Tini. "Nyai dan Mas Randi," ajak Sumi sambil menggerakkan alisnya berulang kali. "Taruhannya bagaimana?" tanya Tini kembali dan mulai terlihat tertarik. "Nyai dan Mas Randi akan berakhir jadi couple romantis, atau hanya berakhir sebagai ibu dan anak. Seperti yang sudah-sudah, dengan para lelaki Nyai yang dari luar negeri dulu-dulu." Jelas Sumi panjang lebar. Tini tampak tertarik. "Boleh juga, aku setuju," jawab Tini cekikikan. Sumi pun setuju, lalu keduanya melanjutkan untuk istirahat malam, sambil sebelumnya memastikan semua pintu sudah dikunci apa belum. "Maid pelayan Kamfred. Pak Dandi." "Iya Leni." Keduanya tampak tengah bergosip dari balik tembok belakang rumah Pak Camat, keduanya selepas pulang kondangan, malah melanjutkan bergosip ria menceritakan hati yang patah karena pujaan hati mereka tidak berlabuh dengan keduanya. "Padahal saya sudah berulang kali melamar Dezena toh Leni. Tiba-tiba datang si berondong, malah main serobot dan malah dinikahi. Hancur hatiku. Jujurnya." Leni tampak menghela nafasnya gusar. "Maaf ya Pak, usul yang kemarin itu tidak berhasil. Malah buat Zena dan Kendra menikah lebih cepat," ucap Leni turut menyesal. Dia yang kemarin mengusulkan untuk rumah Zena digerebek, namun bukannya memisahkan Kendra dan Zena, malah membuka jalan untuk mereka bertunangan, sialan sekali. Dandi tampak menghela nafas kembali. "Apa jadinya saya ya Jeng Leni, padahal tahun depan saya harus menikah lagi. Kalau tidak, ya saya akan malu pas rapat ulang tahun di kecamatan, bawahan saya semuanya sudah menikah dan bawa istri.
Lah saya, menduda terus sejak pertama menjabat, mau diletakkan di mana wajah tampan meskipun gigi ini ompong dua. Keluhnya dengan hati yang cukup pilu. Leni tampaknya mendengarkan dengan serius semua cerita Pak Camat. Lah, bagaimana dengan saya Pak Dandi? Saya sudah 2 kali janda loh, suami pertama cuma nitip janin di perut, lalu pergi entah kemana. Lalu menikah dengan Dedi Mulyono, malah baru malam pertama, pas burungnya baru masuk saja sudah tewas. Untung kaya raya, kalau tidak saya dan Benny jadi apa Pak? Gembel. Jelasnya juga dengan hati yang galau. Dandi yang mendengar hal itu, tampaknya kembali menghela nafas. Ternyata jadi duda, ataupun janda sekalipun, tidak enak ya Leni. Kita kesepian. Jelas Dandi yang diangguki Leni. Keduanya tampak asyik mengobrol, entah sudah pukul berapa keduanya masih tampak menyesali nasib keduanya yang kini menjadi tetangga. Dan, seeeer. Suara pasir tersiram di atas seng dapur Pak Dandi, di mana keduanya tampak asyik mengobrol. Pak, suara apa itu? Ucap Leni mulai merinding, seluruh bulu halusnya tampak meremang. Wajah tampan persis nampan milik Dandi tampak memucat, lalu mulai menyentuh pundak belakangnya yang mulai meremang. Nggak tahu Leni, yang jelas itu bukan manusia loh, main siram-siram pasir di atas genteng. Jujur Pak Dandi, dia teringat kembali dengan cerita bahwa di antara perbatasan rumahnya dengan Leni saat ini kerap dihuni jenis setan-setanan. Leni, tampaknya kita harus membubarkan diri, agaknya penghuni lain di tempat ini, ingin nimbrung bergosip dengan kita. Ucap Pak Dandi cepat. Leni yang mendengar itu sontak menarik dres bagian bawahnya. Sampai jumpa lagi ya Pak Dandi, Leni pamit dulu. Leni berlari sekuat tenaga usai mengatakan hal itu, sama halnya dengan Leni, Dandi pun berlari dengan kecepatan cahaya. BLAMM. Lalu membanting pintu sekuat tenaga, hingga membuat makhluk tak kasat mata di atas genting rumah Dandi pun turut terkejut. Kelakuan manusia, kalau udah takut, pasti lari terbirit-birit. Iya kan? Dek Kunti. Ucap Mas Wowo yang sejak tadi ingin menggoda jenis Kunti yang baru pindah di komplek ini. Sesehantu jenis Kunti itu menoleh. Jangan goda aku. Tolaknya, lalu membuang muka. Sesehantu baru ini tampaknya sedang jual mahal, membuat Mas Wowo semakin berusaha untuk menggodanya. Meski ditolak, aku tidak akan mundur. Jawabnya sambil tertawa, beruntung tidak ada manusia yang mendengar. Lalu Kunti yang kesal pun akhirnya terbang melayang menjauh, sambil berteriak. Jangan kejar aku tak sudi didekati kamu. Teriaknya yang membuat genderuwo penghuni lama di rumah Pak Dandi kecewa, sama seperti sang pemilik rumah, dia juga sudah jomblo sejak dulu. Menyesal dia meninggal dengan cara terjun ke dalam sumur, manakala itu dia masih menjomblo. Gak jadi manusia, gak jadi hantu, aneh tetap jomblo. Ucapnya lalu kembali naik ke atas pohon. Menyesal dia membuat Dandi dan Leni takut, harusnya dia diam saja, sebab bisa melihat keduanya yang mulai saling PDKT. Cie yang dijodohin sama hantu. KYAKKKK. Dedi. Zayan berteriak gembira sekali, rasanya bocah itu tampak puas meski hanya main peluncuran versi kecil di kolam berenang terbesar di Zurich. BYURRR. Bocah itu terjun sampai memercikkan air kemana-mana. Tampak Kendra tengah bersiaga menunggu putranya turun sampai ke bawah, meski tidak tinggi, namun membuat Zayan sangat antusias. Zena dan Ratna tampak duduk sambil melihat kedua pasangan Dedi dan anak yang tampak tengah bermain itu. Nona, bahagia sekali ya, keduanya. Tunjuk Ratna sambil meletakkan minuman kaleng di tangannya. Zena tersenyum. Aku juga sangat bahagia Ratna. Memiliki suami, memberikan Zayan Dedi, rasanya setengah kebahagiaan di dunia ini, adalah milikku. Jelasnya. Ratna paham akan hal itu, dia juga sudah sangat lama ikut Zena, bahkan sejak Zayan usianya masih terhitung bulan,
dan Zena tinggal di apartemen bersama Ratna karena tidak tahu akan diapakan uang jumlah besar di dalam tabungannya. Beruntung Zena tiba-tiba berubah jadi bijak, berkat dukungan Barbara yang memiliki nama asli Kinasi itu. Zena membangun kerajaan bisnis Maheswari, dan bertemu dengan orang segigi Tika, namun sayang sekali, tampaknya Tika salah mengartikan kebaikan Zena. Nona, saya punya pertanyaan untuk Nona. Ucap Ratna mendekat. Pertanyaan apa? Zena tampak mereguk jus jeruk segar itu. Bagaimana rasanya bertemu burung berondong? Uhuk uhuk uhuk. Zena tersedak jus yang dia minum. Ratna sontak menepuk-nepuk pundak Zena. Tampaknya sang nona terkejut tatkala mendengar satu pertanyaan konyol dari Ratna. Pelan-pelan dong Nona, masa gelasnya juga mau ditelan? Ucap Ratna bercanda diiringi pelototan maut Zena. Bercanda Nona. Jawab Ratna pada pelototan Zena. Kamu ini, tanya perkara yang sensitif, kan aku jadi kaget. Jelas Zena sambil kembali mereguk air mineral. Ia kan hanya ingin tahu Nona. Soalnya Nona kan sudah sangat lama menjomblo, 5 tahun, apa tidak terkejut ketemu burung modelan kayak Mas Kendra? Tanya Ratna yang membuat Zena ingin menendang Ratna sampai ke dalam kolam renang. Namun, gimana ya, burungnya luar biasa. Jawab Zena akhirnya. Ratna tampak mengangguk mengerti. Ukurannya Nona. Big size. Zena menunjukkan lengannya, membuat Ratna cukup terkejut. Wow, serius Nona? Tanya Ratna kaget sekali, lalu memperhatikan cara Zena sang nona besar itu tatkala duduk saat ini. Pantesan Nona. Ucap Ratna. Zena kembali menoleh. Pantesan apa? Balas Zena. Nona duduknya kok tidak rapat kayak biasa. Tadi juga jalannya mirip pinguin. Bahkan tadi malam gak keluar-keluar kamar. Pasti burungnya, di luar kapasitas ya Nona? Tanya Ratna menahan tawa. Zena tampak melotot, ingin mengomel namun memang itu kenyataannya. Dia hebat Ratna, jenis suami super seperti keinginanku. Bisa menanggulangi bencana, kasus Tika kemarin, tidak takut apapun meski melawan banyak pihak. Menikahiku dengan niat yang tulus, menyentuhku dengan gila setelah kami halal menikah. Dan, Zena tampak memperhatikan lelakinya yang kini jadi pusat perhatian banyak orang. Dan apa Nona? Tanya Ratna bingung, terlebih melihat Zena tampak tersenyum. Lihat tatapan matanya Ratna, tidak berpaling dari sosok putraku Zayan. Tunjuk Zena pada lelakinya yang kini terlihat semakin menggairahkan tatkala tubuhnya ikut basah terpercik air kolam yang dingin. Ratna tampak terhipnotis dengan ucapan Zena. Zena berdiri dan melepaskan pijamannya, lalu menyusul suami dan putranya yang tengah jadi pusat perhatian. Zena tak akan terima, tatkala tubuh seksi Kendra, dinikmati banyak orang. Tidak akan terima. Zena memasuki kolam renang itu, lalu berjalan menuju bagian di mana suaminya berada. Banyak wanita bule yang tengah memperhatikan Kendra saat ini. Lihatlah otot lengannya. Kekar sekali ya. Ditambah lagi dadanya bidang, punggungnya lebar. Aku ingin sekali mencoba digendong olehnya. Ucap pada wanita berambut blonde pada temannya yang tampak melepas kacamatanya. Zena menatap keduanya, mendengar semua yang mereka katakan. Kenapa tidak kamu ajak kenalan? Tampaknya dia sendiri dengan bocah kecil itu. Tunjuk temannya itu pada rekannya yang tampak ingin meneteskan liurnya tatkala melihat Kendra menyugar rambutnya ke belakang. Oh my god. Dia seksi sekali, luar biasa penampilannya itu. Aku tidak sabar ingin memeriksa tubuhnya. Ucap wanita itu mulai terlihat gatal sekali. Zena naik darah mendengarnya, lalu berjalan mendahului wanita gatal berambut blonde itu. Dan, sayang, panggil Zena tatkala wanita gatal itu hampir tiba di depan Kendra. Sontak wanita yang berniat menggoda Kendra akhirnya diam stagnan di tempat. Melihat gadis cantik berambut hitam dengan gaya elegan tampak memeluk lelaki yang sejak tadi, berniat mereka ajak berkenalan. Kendra menoleh pada sang istri. Mbak, mau naik pelosotan juga?
Tanya Kendra polos sekali. Zena menggelengkan kepalanya, lalu melirik pada wanita gatal bibit-bibit pelakor sialan itu dengan angkuh. Ken, iya sayang. Cium aku, dan rangkul aku. Ucap Zena yang kini tampak sedang dalam mode macan mengamuk. Kendra tampak bingung, apalagi Zayan yang tampak melihat mamanya yang sedang dalam mode tidak bisa dibantah. Dedi peluk dulu wanita itu. Pinta Zayan. Kendra memeluk Zena dengan satu lengan kekarnya, bahkan Zena bisa bergelayut di sana jika dia mau. Kemudian Kendra mengecup dahi sang istri, dia tidak ingin bertanya kenapa Zena meminta hal seperti itu. Dedi, ayo kita udahan. Zayan lapar loh, ucapnya. Kendra mengangguk, lalu menoleh pada sang istri yang masih menatap tajam wanita gatal yang kini tampak mundur ke belakang. Naik yuk, Zayan lapar sayang. Ajak Kendra. Zena tampak mengangguk, Kendra tahu wanitanya tengah cemburu. Kendra mendekati telinga istrinya itu, lalu berbisik lembut. Jangan seperti ini mbak. Nanti aku nekat dan memperkaos mbak lo. Ancam Kendra mencoba menenangkan jiwa macan galak yang kini hendak mengamuk jika tidak ditenangkan. Zena tampak menoleh, lalu memangut bibir itu bagaikan sangat lapar, lalu melepaskannya perlahan. Mereka menatapmu. Hatiku terbakar. Jawabnya. Kendra tersenyum kemudian mengecup pelan kembali dahi kekasihnya itu. Aku hanya milikmu sayang, yang aku tahu kamulah wanitaku, yang lainnya aku tidak peduli lagi, jadi jangan pernah khawatir, tidak akan pernah ada kesempatan bagi pelakor, atau pebinor yang mampu masuk ke dalam hubungan kita. Aku jamin itu. Tegas Kendra yang membuat Zena melega seketika, lalu mulai kembali pada sosok Zena yang seperti biasanya. Kendra mengecup pelan dahi istrinya itu, jika tadi Kendra tidak mengatakan janjinya itu pada istrinya ini. Bisa Kendra pastikan, akan ada macan betina yang berburu di dalam kolam renang ini. Sangat berbahaya, apalagi macan itu sudah memilih targetnya. Bisa-bisa panjang urusannya nanti. Keduanya bersama Zayan tampak meninggalkan kolam itu, menuju tempat di mana Ratna berada, namun ketika melintasi dua wanita yang tadi tengah ingin menggoda suaminya. Zena tampak berdecih, dengan bahasa asing dia berucap. Jaga pandangan matamu, atau aku congkel, jika kalian terus-menerus melihat tubuh suamiku. Tegasnya, lalu pergi dari sana sambil menatap tajam. Membuat kedua orang itu saling tatap. Aku tidak tahu, jika istrinya segalak itu. Sama, aku juga tidak menyangka. Bisa botak rambut kita kalau ditariknya. Keluh kayaknya bergantian, lalu pergi dari sana menjauhi pasangan itu. Ratna, tolong temani Zayan makan ya. Pinta Kendra. Zayan tampak tengah menikmati roti isi salmon kesukaannya. Ratna tampak mengangguk dan melihat Kendra menghampiri Zena. Mbak, iya Ken. Ada apa? Tanya Zena tatkala mengenakan piyamanya kembali, menutupi tubuh seksinya yang dibalut pakaian renang itu. Kendra mendekati telinga Zena. Ikut aku sebentar. Ajaknya. Kendra meraih jemari Zena, lalu membawanya untuk menemaninya membasuh tubuh dengan air bersih, di toilet dekat kolam renang ini. Kamu mau mandi? Tanya Zena tatkala Kendra membuka pintu toilet paling pojok, lalu membawa Zena masuk ke dalamnya, lalu menyalakan airnya. Mau mandi sama mbak? Bisiknya. Lalu meraih pinggang ramping itu, kemudian mulai mengecupi leher jenjang itu seduktif. Ken, kak kamu mau apa? Tanya Zena saat Kendra menyudutkan dirinya ke dinding, lalu menaikkan satu kakinya. Kendra tidak menjawab, dia melumat bibir itu seketika. Ditahan ia desahannya. Nanti didengar banyak orang. Sehingga tidak akan ada suara yang tercipta meski Kendra melakukannya dengan gila. Meskipun Zena pernah menikah, namun ini adalah pengalaman baru baginya. Ken. Tubuh keduanya kini basah tersiram air dari shower tempat ini. Kamu gila Ken. Kita di tempat umum loh. Ucap Zena sambil sesekali menahan debaran di dadanya. Kendra tersenyum. Mbak tadi hampir mengamuk. Terlebih saat ada dua orang tadi.
Ucap Kendra yang membuat Zena memanyunkan bibirnya. Lalu, tanya Zena. Cara untuk meredakan cemburu Mbak itu cuma satu, ya kayak gini, kalau tidak pasti kejadian lawas akan terulang kembali. Peringat Kendra. Bayangan di mana Zena dan Leni bertarung terbayang kembali. Zena tampak menatap kekasihnya itu. Aku sangat mencemburuimu sayang. Jujurnya, dadaku terbakar, tatkala melihat mereka mendikte tubuhmu. Beruntung aku tidak menjambak rambut mereka. Jujur Zena, lalu memeluk tubuh lelakinya itu. Ya sudah, jangan diingat lagi. Kita pulang yuk, angin semakin kencang. Ajak Kendra. Zena mengangguk. Tapi gendong ya. Pinta Zena manja. Kendra mengangguk, lalu menggendong tubuh sang istri dengan kakinya yang sudah mulai melemas juga. 2 hari terus-menerus bercinta, berkali-kali pula karena ini pengalaman pertama, sungguh membuat kaki Kendra melemas bak jeli. Tidak hanya itu, bahkan tulang dengkulnya terasa kering saat ini. Menjinakkan macan galak ini, sungguh membuat Kendra harus ekstra bekerja keras, karena jika tidak, sudah dapat dipastikan perang dunia akan terlaksana di tempat ini. Keduanya tampak meninggalkan tempat itu, diiringi tatapan orang-orang yang melihat ke arah keduanya, sebab Kendra membawa Zena ke toilet laki-laki. Beruntung tempat itu sepi dan tertutup. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.